胜负吧！不成，卑微的人族！机会！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan rekap cerita Donghua berjudul The Legend of Magic Outfit episode 3 dan 4. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini sendiri udah tersedia buat kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan setelah mengalahkan monster beruang, Zilei meminta Li Qinglu untuk beristirahat dan menyerahkan sisa monster kepadanya. Li Qinglu sendiri memperingati Zilei untuk berhati-hati dan jangan meremehkan banyaknya monster di hadapan mereka pada saat ini, serta untuk sekarang yang terpenting adalah menyusul instruktur He Xingyu di barisan terdepan. Namun Lei sedikit khawatir karena Li Qinglu belum mempunyai sayap sihir untuk menerobos ke barisan terdepan pada saat ini. 老师还在等着我们。谁说我不会？ Li Qinglu pun kemudian mengeluarkan sayap sihirnya dan sontak hal tersebut membuat Lei kaget sekaligus senang dengan perkembangan dari Li Qinglu. Tidak hanya Lei, Lian Zhenjun juga kaget dengan sayap sihir yang dikeluarkan oleh Li Qinglu serta menganggap bahwa dia juga tidak akan kalah. Dengan kemarahannya pada saat itu juga Lian Zhenjun menembus tingkat 4 dan mengeluarkan sayap sihir di punggungnya. Bersamaan dengan itu pula, Su Heman yang tidak ingin kalah juga berhasil menerobos ke tingkat 4 untuk bisa mempunyai sayap sihir seperti Lian Zhenjun. 烈焰神君与血河曼同时突破了，不能成为黑马了，大家也要加油！ Sementara itu di pertarungan Dekan Academy, Shi Zhenhong kembali memperingati naga iblis untuk segera membawa monster mundur karena jika tidak dia tidak akan segan-segan untuk memusnahkan semua monster di pegunungan timur. Bagi naga iblis, Shi Zhenhong tidak punya hak untuk menyuruhnya mundur karena dia merasa bahwa nadi kristal sihir di tempat ini sudah menjadi milik para monster. Dan pada akhirnya pernyataan dari naga iblis mau tidak mau membuat Shi Zhenhong melakukan serangan terkuatnya. 决一胜负吧！不成，卑微的人族！ Setelah beradu kekuatan, terlihat naga iblis langsung terkapar di atas tanah dengan kondisinya yang memprihatinkan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, naga iblis berkata bahwa dia akan segera membalaskan dendam kekalahan di pegunungan timur dan bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Kemenangan Dekan Academy disambut meriah oleh para murid dan bersamaan dengan itu pula Shi Zhenhong kelihatan jatuh pingsan karena sudah banyak kehabisan energi. Singkat cerita, keadaan Shi Zhenhong sudah mulai membaik. Dia juga langsung menanyakan bagaimanakah kondisi dari para murid akademi. He Xingyu memberitahu bahwa banyak murid yang terluka namun tidak sampai membahayakan nyawa mereka dan dengan pertolongan medis mereka pasti semua akan kembali sehat. Mendapat kabar tersebut membuat Shi Zhenhong lega serta membuat perintah agar He Xingyu memerintahkan 5 penyihir di atas tingkat 4 dan 10 orang praktisi bela diri untuk berjaga di pegunungan timur selama ratusan murid sedang menambang nadi kristal. Dia juga meminta agar para murid akademi menguras habis semua nadi kristal sihir secepat mungkin. 斗武大案现在已经进行了简单的留下5名4阶以上的魔法镇守四方。走。
Beberapa saat kemudian para murid dikumpulkan untuk mendapatkan sebuah informasi. He Xingyu langsung mulai berbicara dengan mengatakan perlawanan monster kali ini ada 5 orang yang tampil cukup baik. Dari Akademi Bela Diri ada Leng Wuqing dan juga Li Qinglu, sementara dari Akademi Sihir ada Lei Lei, Lian Zhenjun dan juga Su Heman. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan 1000 kristal sihir dan 1 perlengkapan alat sihir. Di saat yang sama, He Xingyu juga mempertanyakan kenapa selama 3 tahun terakhir Li Qinglu sudah menyembunyikan kekuatannya. Dengan tenang, Li Qinglu menjawab bahwa untuk sekarang dia baru saja mendapatkan kekuatan, jadi selama 3 tahun terakhir tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan kekuatan tersebut. 五院冷无情，李清露。李清露，回导师，我也是刚刚才拥有了实力。 Sontak perkataan Li Qinglu membuat Lian Zhenjun merasa kesal karena tidak mungkin Li Qinglu mendapatkan keterampilan sihir dan bela diri secara bersamaan dengan cepat. Lei Lei pun membantah perkataan Lian Zhenjun dengan berkata bahwa tidak masalah kalau Li Qinglu menyembunyikan kekuatan, lagi pula seorang jenius memang sudah seharusnya bersikap rendah hati. Dekan Akademi sendiri meminta para murid untuk tidak meributkan persoalan tersebut karena dia merasa perkembangan Li Qinglu adalah hal yang cukup bagus. 现在不是争辩这个的时候，希望你能好好珍惜。接下来的这件事对大家都非常。 Di saat yang bersamaan, Wen Xingyu juga memberi informasi bahwa setengah bulan lagi akan diadakan kompetisi 3 tahunan untuk memilih kandidat guna mengikuti kompetisi yang lebih tinggi di Akademi Sihir Dinasti Longyang. Akademi Qinglu sebagai akademi terbaik di masa lalu harus menjadi yang terbaik dalam kompetisi sihir kali ini serta mendapatkan kembali kejayaannya. Jika nanti ada murid yang berhasil tampil dengan baik, bukan hanya hadiah besar saja yang akan diberikan, melainkan ada sebuah hadiah tambahan dari akademi. 便是3年的大比，竞选出和我们青鹿学院作为昔日顶级的学院重现辉煌。如果大家不但可以获得大比奖励， Tidak lupa Wen Xingyu juga memberi informasi tambahan kalau para murid bisa memilih untuk kembali ke akademi atau menetap di Pegunungan Timur selama 1 minggu untuk mengasah keterampilan. Dan bagi para murid yang ingin tetap tinggal dipersilahkan untuk mengangkat tangan mereka. Lei Lei sendiri menganggap kalau Li Qinglu tidak mungkin tinggal di tempat ini karena dia pasti ingin kembali ke akademi. Namun siapa yang menyangka Li Qinglu justru mengangkat tangannya yang menandakan dia ingin tinggal di Pegunungan Timur guna mengasah diri. Bukan tanpa alasan Li Qinglu ingin tetap tinggal, hal tersebut dikarenakan cincin ajaib belum sepenuhnya mengembalikan kekuatan, jadi dia harus tetap mengasah diri. 哥哥，你肯定会回学院的吧？我留下。魔界刚还了我一部分力量。 Bersamaan dengan itu pula, Ming Ming, Lei Lei dan juga Leng Wuqing juga akan tinggal untuk berlatih bersama Li Qinglu di Pegunungan Timur. Selain untuk berlatih, Li Qinglu memberitahu Lei Lei bahwa di tempat kemunculan nadi kristal sihir, mereka juga dapat menemukan sebuah batu kristal sihir yang sangat bagus untuk pembuatan senjata sihir. 是炼制法器的上等材料。跟陪你一起找。 Singkat cerita, Lian Zhenjun bertemu dengan Su Heman untuk membicarakan perkembangan dari Li Qinglu yang melewati mereka berdua. Lian Zhenjun sendiri ingin bekerja sama dengan Su Heman guna membuat siasat agar mereka berdua bisa melampaui Li Qinglu. 你跟我在一起吧。 Pada awalnya Su Heman tidak setuju dikarenakan dia mengetahui kalau Lian Zhenjun selalu saja mengejar-ngejar Lei Lei, jadi tujuan dia mengajak kerjasama pasti untuk pelampiasan saja. Lian Zhenjun sendiri meminta Su Heman untuk tidak banyak berpikir karena niatnya hanyalah bekerja sama untuk mengalahkan Li Qinglu. Dia juga menganggap jika keluarga Su dan keluarga Lian bekerja sama, tidak akan ada yang bisa membendung mereka berdua nantinya. Rencana Lian Zhenjun ini akhirnya disetujui oleh Su Heman untuk sementara karena menganggap Li Qinglu akan menjadi batu sandungan bagi mereka di kompetisi 3 tahunan yang akan diadakan. 我们强强联手，在3年大比中，不是你。是在各院大比中脱颖而出，夺得。 Bersamaan dengan itu pula, Lian Zhenjun menyampaikan keinginan besarnya untuk memenangkan kompetisi 3 tahunan guna mempermudah jalan menjadi calon penerus dekan baru Akademi Qinglu.
Ambisi besar tersebut tentunya tidak masalah bagi Su Heman yang akan memberikan selamat jika keinginan Lian Shenjun benar-benar terjadi. Namun yang terpenting bagi mereka berdua pada saat ini adalah menyingkirkan Li Qinglu terlebih dahulu. 我也许会重新审视你。把李清露留下来吧。 Sementara itu, cincin ajaib yang bernama Moling memberitahu Li Qinglu untuk saat ini selain mencari batu kristal sihir, dia juga harus mencari bunga 5 warna di pegunungan timur. Pencarian bunga 5 warna bukan tanpa alasan, di mana bunga tersebut akan berguna bagi 5 elemen sihir yang digunakan oleh Li Qinglu. Diketahui Li Qinglu sendiri menggunakan 5 elemen sihir, yaitu elemen logam, elemen kayu, elemen air, elemen api, dan juga elemen tanah. Bersamaan dengan itu pula, Li Qinglu penasaran serta mempertanyakan berasal dari manakah Moling ini karena selama 3 tahun sudah menyerap kekuatannya. Entah Li Qinglu mau percaya atau tidak, Moling memberitahu kalau dia dulu adalah seorang dewa sihir. Jadi untuk saat ini Li Qinglu hanya perlu melakukan semua arahannya karena dia bisa memberikan semua jenis formula sihir serta menjadikan Li Qinglu menggapai ranah tertinggi dengan syarat membantu kembali membentuk tubuh aslinya. 给你提供各种魔法口诀，助我重铸法身。我知道半生魔晶石在哪儿了。 Sementara itu, Lang Wuqing memberi informasi sepertinya dia mengetahui keberadaan dari batu kristal sihir yang sudah pasti berada di dalam gua tempat kadal iblis berada. Diketahui bahwa kadal iblis tersebut memiliki kebiasaan memindahkan semua jenis batu ke dalam gua tempat tinggal mereka. Li Qinglu pun lantas berterima kasih karena informasi berguna dari Lang Wuqing membuat misi menemukan batu kristal sihir menjadi lebih mudah. 十有八九在他们那儿。这回我可以完成莫老师的任务了。 Ketika sampai di depan gua tempat kadal iblis berada, Lei menggunakan elemen petirnya untuk membuat kadal iblis keluar dari persembunyian di dalam tanah. Benar saja elemen petir Lei membuat kadal iblis sangat marah dan mengerahkan kekuatannya untuk melemparkan bebatuan guna menyerang Li Qinglu dan yang lain. Cukup beruntung mereka semua berhasil menghindar serta mencoba melarikan diri karena mereka juga sadar bahwa kadal iblis adalah monster tingkat 5. Lei sendiri cukup percaya diri bisa mengalahkan kadal iblis menggunakan guntur langit karena paham bahwa kadal iblis tidak bisa terbang. Namun siapa yang menyangka bahwa elemen petir milik Lei tidak mampu untuk melukai kadal iblis dengan serius. Kadal iblis ini bahkan mampu untuk melompat tinggi guna melakukan serangan ke arah Lei. Sama halnya dengan Lei, Lang Wuqing juga terkena serangan lemparan batu dari kadal iblis pada saat dia hendak menyelamatkan Lei yang kelihatan sudah pingsan. Namun cukup beruntung, Li Qinglu dengan sigap berhasil menangkap tubuh Lei. Kemarahan jelas terlihat di raut wajah Li Qinglu ketika mendapati Lei terluka dan pingsan akibat perbuatan kadal iblis. Dengan elemen apinya, dia juga langsung melakukan beberapa serangan ke arah kadal iblis. Namun ya, hal tersebut belum cukup untuk membuat kadal iblis terluka dan bahkan kadal iblis ini mampu untuk mencengkram arah Qinglu di atas tanah. Cengkraman erat kadal iblis ini benar-benar dimanfaatkan oleh Li Qinglu untuk menggunakan bola ledakan guntur yang diberikan oleh Lei untuk menyerang. Ledakan bola guntur memang cukup kuat, namun belum mampu untuk membuat kadal iblis mati, dan kadal ini malah terlihat masih sehat serta melakukan serangan-serangan ke arah Li Qinglu. Dengan keterampilan menggunakan sebuah pisau, Li Qinglu benar-benar membuat kadal iblis tidak mampu bergerak ketika berada di udara. Bersamaan dengan itu pula dia mengkombinasikan serangan dengan elemen api guna membuat kadal iblis terbakar.
Dalam kondisi tubuhnya yang terbakar, kadal iblis melepaskan ekornya untuk melakukan serangan terakhir kepada Li Qinglu. Dan siapa yang menyangka Li Qinglu yang sedang dalam keadaan lengah membuat ekor kadal iblis menembus bagian dadanya. Dalam kondisi ekor kadal masih menancap di dada, Li Qinglu masih sempat untuk menggunakan teknik bilah tanah guna membuat kadal iblis koit dengan seketika. 星落奇印。 Sementara itu, Lele yang sudah sadar segera mengecek keadaan dari Li Qinglu serta meminta bantuan kepada Ming Ming untuk menolong dengan menggunakan kemampuan medisnya. Namun sayangnya, menurut Ming Ming, teknik medisnya hanya bisa menyembuhkan orang dengan luka ringan saja. Dengan penuh keberanian, Long Wuqing mencabut ekor kadal iblis yang menancap pada dada Li Qinglu karena dia merasa kalau kondisi luka Li Qinglu tidaklah cukup parah. 明明，你快给青鹿哥哥治疗！ 还不够处理冻穿胸口这么严重的。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.